إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi berserta langit dan seisinya. Yang telah menjadikan bintang-bintang sebagai hiasan di malam hari dan menjadikan matahari dan air sebagai sumber daya kehidupan manusia. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada bimbingan kita, kepada pembimbing kita, suri tauladan kita, akhir anbiya, imam para rasul, tidak lain dan tidak bukan yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memperjuangkan Islam, mengajarkan Islam. Dimulai dengan mengajarkan dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dilanjutkan dengan berdakwah secara terang-terangan, hingga akhirnya kita dapat merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, rahimakumullah. Jumat ini sebagian kita ingin menghadiri salat Jumat pada hari ini. Tetapi beberapa dari kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk menaikkan salat Jumat berjamaah. Karena sudah ajalnya menjemput. Beberapa orang menginginkan salat Jumat hari ini, tapi banyakkan dari mereka, tidak sedikit dari mereka yang berhalangan untuk datang karena sakit ataupun karena ajal yang sudah tiba. Maka dari itu, kita jadikan Jumat ini sebagai Jumat terbaik yang dapat kita jalankan untuk terus senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Karena dengan dua nikmat iman dan nikmat takwa ini adalah penentu hidup kita di akhirat kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 3 perkara yang akan 3 perkara yang akan menyesatkanmu dan 3 perkara yang akan membuatmu bahagia. Dan perkara-perkara yang membuat kita tentram bahagia diantaranya yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu keharusan kita sebagai umat Islam. Kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah, memiliki iman pada Allah pada saat terang-terangan ataupun sendirian.
Karena banyak dari kita, banyak manusia di luar sana, ketika mereka di hadapan manusia, ketika mereka di hadapan orang banyak, mereka beribadah, mereka terlihat bertakwa. Tetapi ketika mereka sedang sendirian, hawa nafsu menguasai dirinya. Dia melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaklah kita menanamkan ketakwaan tersebut dalam hati, sehingga kita selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita, apapun keadaan kita. Ketika kita telah merasa terawasi, merasa takut pada Allah, maka diri kita akan merasa malu ketika kita hendak bermaksiat secara diam-diam ataupun terang-terangan. Tetapi banyak juga orang-orang yang sombong, orang-orang yang bodoh, yang mengatakan, silahkan kalian beriman, silahkan kalian mau sholat, tapi biarin saya maksiat. Karena diri saya sendiri, tubuh-tubuh saya, mata-mata saya, jiwa-jiwa saya, setelah saya maksiat. Sungguh bodoh orang ini. Dan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, yaitu dengan menegurnya, dengan memberikan peringatan. Karena barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan tersebut padahal kita mengetahuinya, maka ia juga akan terkena siksanya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ta'aful iman." Barang siapa yang dari kita melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan lisannya. Dan apabila ia tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan hatinya, yaitu dengan mendoakannya. Semoga mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk dan kembali kepada jalan yang lurus. Karena jika kita biarkan kemaksiatan tersebut, tidak hanya di akhirat, kemungkinan kita juga akan merasakan azabnya di dunia, yang berupa bencana-bencana alam, tsunami, gempa bumi. Dan ketika bencana tersebut tidak akan memisahkan mana yang kafir, mana yang muslim. Air tersebut akan melibas semua yang ia lewati. Ketika gempa datang, gempa tersebut tidak di satu tempat. Tidak hanya di tempat orang-orang yang kafir. Ia juga akan menimpa di sekitarnya. Hingga orang-orang muslim mungkin saja akan terkena juga. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu senantiasa menolong kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan kita. Melimpahkan rizki-rizki kita dari jalan yang mungkin tidak kita sangka-sangka.